Dan sesudah itu kita punya di dalam arsip salah satu pucuk surat dari rakyat Sumatera dan mereka bilang koyo hewan ing wono boten ingkang kada wono male ya seperti kita adalah orang binatang buas di dalam salah satu alas salah satu hutan tapi tidak ada yang punya hutan lagi sebab Gusti sampun sedo. Berarti fix menurut seluruh babat, seluruh sejarah Eyang KRT Sumodiningrat atau yang disebut dengan Singobarong ya. Singobarong, ya. Jadi dimakamkan di Pleret Bantul ya. Di Pleret Bantul. Fix ya berarti ya. Saya pun ziarah ke sana. Oh sudah ziarah ya. Agung Kurniawan ziarah ke sana. Dia di sana. Tidak di Semarang, tidak di lain tempat. Ya. Jadi tidak ada di luar tempat. Tidak ada di luar tempat. Jadi seluruh babat, seluruh babat arah semua catatan Inggris ada sepucuk surat yang mengkuras hati orang yang membaca. Berarti Eyang Diponegoro fix itu dari Jawi ya, Prof ya. Jadi maksudnya tidak dia tulis dalam bahasa Pegon sama dengan seorang sejarawan. Kalau kita hanya punya salah satu tulisan dari John Beans umpamanya, tidak mungkin kita bisa akan percaya. Tapi kita punya babat Spey dari Eyang Mangkuneningrat, kita punya babat Daring Yogyakarta dari Panular, kita punya catatan Inggris yang dirampas dari keraton, semua gedung pencarikan punya surat-surat, dan juga kita punya dari Diponegoro sendiri yang ditulis, dan dia adalah saksi mata. Dia adalah seorang yang mendukung dia punya ayah, dan mereka harus lari dari Kedipaten sampai ke Taman Sari. Dia ditangkap dan dia punya sangkur di dalam dia punya paha yang kiri. Jadi dia sudah ada saksi mata dari apa yang terjadi pada pagi buta dari Sabtu 20 Juni 1812. Jadi orang yang mengarang-arang, silakan bisa mengarang. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Amul Faqih, Yaman. Nah ini pertanyaannya, datanya dari mana? Ini semuanya datanya, tahu nggak dari mana? Dari Belanda, ya, dari company, dari kolonial, penjajah. Itu ada, silakan cek sejarahnya itu, yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snouk Hurgonje, nah, ya. Ada Vandenberg. Wali Songo nggak ada satupun yang keturunan Yaman. Tidak ada satupun yang keturunan Alwi Amul Faqih. Wali Songo bukan termasuk golongan habaib. Wali Songo bukan Ba'alawi, ya. Wali Songo ini dzurriyyah Rasul, Sadah, Sayyid Syarif, ya. Nggak ada panggilannya Habib, itu nggak ada. Wali Songo itu Sayyid Syarif semuanya. Contoh satu, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syarif jelas itu nasabnya, bukan Habib Hidayatullah, bukan. Bukti yang lain, kalau Wali Songo bukan orang Yaman, coba cek tuh ayahnya Sunan Ampel itu, Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa susah nyebut, jadi Asmorokondi. Akhirnya saya nanya sama istri saya, apa benar kamu ingin menceraikan saya gitu? Iya benar gitu. Alasannya apa? Saya ingin bebas gitu, kalau kata dia. Gak ada yang ngatur-ngatur. Saya mau sholawatan, kayak mau apa, kayak gak ada yang ngatur. Lalu saya bilang ke dia, apa nggak dipikir-pikir dulu? Nah, nanti anaknya gimana? Apa kamu nanti nggak menyesal? Dia bilang enggak gitu. Karena dia sudah nggak bisa diomongin sama saya kayak gitu yang baik-baik, ya saya terpaksa mengiyakan gitu loh. Karena nggak ada jalan damai sih. Berarti yang menggugat minta cerai duluan pihak istri ya? Pihak istri. Dan menurut saya menggugatnya kayak maksa gitu loh. Gitu loh. Kebetulan waktu baru bercerai, itu kan saya sudah membuat majelis lah, kayak sebangsa TPQ lah. Yang nggak terlalu lebar sih, nggak terlalu gede, ya ukuran 4x5.
Di Sumbang itu ya? Di Sumbang. Udah baru selesai lah, baru beberapa bulan saya memakai. Itu saya kan akhirnya bercerai. Lah, kemudian orang itu datang ke tempat istri saya, terus sering mengadakan acara-acara kayak sholawatan, kayak pengajian gitu loh. Ya sampai sekarang masih itu orangnya, si pengrusuh itu, pengacau rumah tangga saya itu. Padahal majelis itu yang membuat Ustadz panggil ya? Yang membuat saya mutlak, saya membuat saya. Dananya saya yang muter-muter keliling, tapi dia yang pakai itu. Oke, berarti tidak hanya istri yang diambil alih? Iya. Majelisnya diambil. Diambil alih? Iya, betul. Ya pesan saya ya, jangan terlalu dekat-dekat dengan Habib lah, karena ya kayak gitu kebanyakan merusak rumah tangga orang, termasuk saya ini. Dan saya juga berpesan kepada Habib-Habib yang dimanapun berada, tolonglah jangan suka mengganggu istri orang. Sudah tahu punya suami, malah diganggu, itu yang benar-benar saya nggak suka gitu loh. Jadi saya berpesan kepada Habib-Habib dimanapun berada, jangan suka mengganggu istri orang gitu. Iya, ini sudah kita bisa baca di sini ada beberapa laporan Inggris mengenai aksi yang terjadi saat Sumadiningrat tewas. Dan menurut saya kira-kira jam 6 pagi menjelang sahur ya, setelah subuh ya, pada hari Sabtu 20 Juni 1812 ya. Dan kita tahu dari Thorne, Major William Thorne yang menjadi Quartermaster General, wakil kepala logistik untuk pasukan Inggris, bahwa Sumberdiningrat ada di areal kidul, alon-alon kidul, di areal sekarang Ngadinegara dan Danunegara, ya. Dan dia ditaklukkan di alon-alon selatan. Ada pasukan Spey dan ada pasukan dari Legion Mangkunegoro di bawah pemimpin dari Mangkunegoro kedua. Mereka menyusul ke kediaman Sumberdiningrat, tapi tidak bisa melacak, dan pada akhirnya bisa melacak ke dalam masjid. Ya. Di dalam masjid dia dikepung dan ada drill-drillan, ada ya, pasukan Mangkunegoro Legion. Ya, dia wafat, dia mati di dalam masjid ya. Dan badan Lion tetap di dalam masjid sampai jam 10 malam. Yes. Ya, 10 malam. Tapi ada kejadian yang sangat memalukan orang Inggris, orang Skotlandia, bahwa sekretaris dari kerajaan namanya John Deans, Inggris ya? Seorang Skotlandia dari Fife ya, yang mahir bahasa Melayu sebab lama di Penang dan belakangan menjadi kepala dari satu perusahaan di Semarang namanya John Deans & Co. Sebenarnya membuat semacam selfie ya versi awal abad 19 sebab dia datang ke masjid menyaksikan bahwa Sumberdiningrat sampun sedo. Tapi dia menghunus pedang dan dia mau potong lehernya. Ya, lehernya. Supaya ada orang yang bisa bilang bahwa Sumberdiningrat yang sangat ditakuti itu, Panglima, tewas di tangan dari John Deans. Ya. Jadi itu sesuatu yang konyol, sesuatu yang mengerikan, dan sesuatu yang aib di atas pamor orang Skotlandia dan Inggris. Ya. Sebenarnya harus, kalau sudah menjadi Lion, harus dengan respect, ya memberi kesempatan untuk disiapkan Lion ini untuk dikebumikan, dan itu sebab hanya jam 10 malam dia bisa diangkat ke Jejeran. Jejeran adalah di 5 km kira-kira tenggara dari Jogja, di area Bantul ya, makamnya di Bantul ya, di Kecamatan Pleret. Dan di Kecamatan Pleret ada salah satu pemakaman yang di dalam ada pemakaman
untuk keluarga Sumediningrat. Dan sampai sekarang sudah ada gambar dengan ayat-ayat dari Quran di atas Al-Quran, di atas dia nisan, dan dia punya sesuatu yang anggun, sesuatu yang bagus. Ya. Saya belum tahu kalau Eyang Mangkuningrat datang kepada Sumediningrat dan mengkawal sampai ke jajaran. Dan sesudah itu kita punya di dalam arsip salah satu pucuk surat dari rakyat Sumediningrat dan mereka bilang koyo hewan ing wono boten ingkang kada wono male. Ya, seperti kita adalah orang binatang buas di dalam salah satu alas, salah satu hutan, tapi tidak ada yang punya hutan lagi sebab Gusti sampun sedo. Berarti fix menurut seluruh babat, seluruh sejarah, Eyang KRT Sumediningrat atau yang disebut dengan Singobarong ya. Singobarong, ya. Ini dimakamkan di Pleret Bantul ya. Di Pleret Bantul. Fix ya berarti. Saya sampun ziarah ke sana. Oh sudah ziarah ya. Agung Kurniawan sudah ziarah ke sana. Dia di sana. Tidak di Semarang, tidak di lain tempat. Ya. Jadi tidak ada di luar tempat. Tidak ada di luar tempat. Jadi seluruh babat mengarah semua catatan Inggris, ada sepucuk surat yang mengkuras hati orang yang membaca. Ada makam dengan ayat-ayat dari Al-Quran dan jelas salah satu makam untuk orang penting. Tidak akan untuk rakyat biasa. Ya. Jadi tidak ada ragu-ragu sama sekali. Semua arsip, semua tulisan sudah mengarahkan ke satu kenyataan bahwa Sumediningrat tewas, meninggal dan dimakamkan di areal makam dari keluarga di Jajaran di Kecamatan Pleret di 5 km tenggara dari Jogja pada jam 10 malam. Jadi alhamdulillah Profesor, sebelumnya saya terima kasih atas dedikasi Profesor sudah selama 30 tahun ya Prof ya, sudah meneliti tentang Geger Spehi karena ini menyangkut keluarga besar saya Prof, dari Eyang HB2, dari Eyang Mangkuningrat, Eyang KRT Sumediningrat, serta dari babat Diponegoro ya. Iya, dan ini DNA bangsa. DNA dari keluarga yang luhur dan anggun, tapi juga DNA untuk orang Indonesia. Dan kalau kita tidak tahu menau DNA kita akan menjadi bangsa Twedahan. Berarti Eyang Diponegoro fix itu dari Jawi ya, Prof ya. Jadi maksudnya dia tulis dalam bahasa Pegon. Ya, jadi ada dari beberapa kiblat. Ya, kita mau tahu di mana kita dengan GPS ya. Ada beberapa satelit. Kalau satu satelit tidak mungkin kita tahu persis. Kalau ada 3 atau 4 satelit, kita bisa tahu di dalam lingkungan 1 meter, 2 meter. Di mana kita di muka bumi ini. Ya. Sama dengan seorang sejarawan, kalau kita hanya punya salah satu tulisan dari John Deans umpamanya, tidak mungkin kita bisa akan percaya. Tapi kita punya babat Spey dari Eyang Mangkuningrat, kita punya babat Bedaring Yogyakarta dari Panular, kita punya catatan Inggris yang dirampas dari keraton, semua gedung pencarikan punya surat-surat, dan juga kita punya dari Diponegoro sendiri yang ditulis, dan dia adalah saksi mata. Dia adalah seorang yang mendukung dia punya ayah, dan mereka harus lari dari Kedipaten sampai ke Taman Sari. Dia ditangkap dan dia punya sangkur di dalam dia punya paha yang kiri. Jadi dia sudah ada saksi mata dari apa yang terjadi pada pagi buta dari Sabtu 20 Juni 1812. Jadi orang yang mengarang-arang, silakan bisa mengarang-arang. Saya bisa mengarang-arang sebab saya adalah keturunan dari salah satu panglima besar Inggris, Laksamana Ramsay. Tapi dia sebenarnya jauh, satu keluarga jauh dari saya. Saya juga bisa mengarang-arang kalau saya ternyata cucunya Profesor Carey juga bisa dong. Bisa. Berarti clear di sini berarti Eyang KRT Sumediningrat atau Eyang Singobarong dari Eyang Jayaningrat 1 ya? Iya, dan ini sudah ada di dalam dari Kedu Selatan, dari areal Bligo. Dan ini adalah dari surat Sorosila ing leluhuripun ke Danurejan. Danurejan ya. Sorosila para leluhur ing ke Danurejan. Alhamdulillah. Dan ini adalah
sudah lama, sudah mungkin dibuat pada akhir abad 19, awal abad Malah dari 20. akhir abad 19 ya. Ya. Jadi kita punya surat sila, kita punya catatan dari keraton, kita punya catatan Inggris, kita punya catatan dari Panular, Eyang Mangkuniningrat dan Eyang Diponegoro. Ya, siapa yang mau menentang? Ya. Jadi alhamdulillah bagi saya selaku cucu cicit dari Eyang Hamengkubuwono II, Prof, dan sekaligus menjadi terah dari grade ke-8 dari Eyang HB2 dari jalur Eyang Mangkuniningrat. Berarti saya sudah rasa clear, berarti saya ini alhamdulillah di jalan yang benar ya Prof ya. Ya, dan seorang leluhur yang patut dikagumi. Saya ini hanya salah satu Prof dari sekian ratus ribu mungkin ya, atau ribuan cucu cicit terah dari Eyang Hamengkubuwono II. Maka dari itu saya pribadi Prof ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Amul Faqih, Yaman. Nah, ini pertanyaannya, datanya dari mana? Ini semuanya datanya, tahu nggak dari mana? Dari Belanda, ya, dari company, dari kolonial, penjajah. Itu ada, silakan cek sejarahnya itu, yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snouk Hurgonje, nah, ya. Ada Vandenberg, ada apa lagi itu. Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini. Termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Wali Songo itu satu jalur nasabnya dengan saya, dengan kami, sama-sama dzurriyyah Alwi Amul Faqih. Ini salah. Yang tahu nasab silsilahnya Wali Songo, baik ke atas ya, silsilah ke atas maupun nasab ke bawah, itu ya hanya dzurriyyahnya Wali Songo. Wali Songo ini tidak ada satupun yang keturunan dari Alwi Amul Faqih. Siapa Alwi Amul Faqih itu? Alwi Amul Faqih ini Ba'alawi dari Yaman. Wali Songo gak ada satupun yang keturunan Yaman. Tidak ada satupun yang keturunan Alwi Amul Faqih. Wali Songo bukan termasuk golongan habaib. Wali Songo bukan Ba'alawi, ya. Wali Songo ini dzurriyyah Rasul, Sadah, Sayyid Syarif, ya. Gak ada panggilannya Habib, itu gak ada. Wali Songo itu Sayyid Syarif semuanya. Contoh satu, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Syarif, jelas itu nasabnya. Bukan Habib Hidayatullah, bukan. Bukti yang lain, kalau Wali Songo bukan orang Yaman, coba cek tuh ayahnya Sunan Ampel itu, Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa susah nyebut, jadi Asmorokondi. Itu jelas ya, Ibrahim As-Samarkand. Dari mana? Dari Samarkand. Samarkand itu dulu ikut Rusia, sekarang ikut Uzbekistan. Di sana banyak dzurriyyah Rasul dari Sayyidina Husain. Marganya Khon, Al-Khon, bukan Azmat Khon. Tidak ada Azmat Khon. Nah, itu ya, Asmorokondi, As-Samarkandi, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Cek aja silakan. Jadi jelas, Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amil Faqih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda itu. Itu data yang ngawur itu. Ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Kalaupun ada, itu dari jalur perempuan,
dan nasab dari jalur perempuan itu terputus, nggak nyambung. Nah, Wali Songo dikatakan tidak punya keturunan. Ini adalah tidak benar, sama sekali nggak benar. Jadi kalau ada seseorang ya, siapapun orangnya, apapun profesinya, kalau sudah mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, ini sungguh sebuah fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya, ngomong kayak begini ini bahaya. Ngomong ngawur tanpa data, ya. Bisa nggak membuktikan kalau Wali Songo itu memang tidak punya keturunan? Ini jelas ngawur ini. Kenapa? Lah sekarang logikanya, masa Wali Songo sebanyak itu mandul semua? Ini kan udah nggak masuk akal ini, fitnah ini. Itu satu. Kedua, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Wali Songo itu punya keturunan. Banyak keturunannya. Baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Yang tercatat ini contohnya Bani Wali Songo yang ada di kesultanan-kesultanan. Contoh Kesultanan Cirebon, ya, Banten. Nah, ini tercatat semuanya. Bahkan memiliki nakobah sendiri, ada robitohnya sendiri. Kemudian ada juga yang di luar kesultanan, ya, misalnya ada yang menjadi ulama, mendirikan pondok pesantren, dan pesantrennya besar sampai sekarang. Banyak keke sekarang itu yang dzurriyyah Wali Songo. Bukan tidak rapi pencatatannya, tapi karena memang zaman dulu itu kan penjajah itu berapa ratus tahun di Indonesia, itu Belanda itu, itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Nah, begitu. Bukan tidak ada pencatatan, tetap dicatat. Lah terus selama 500 tahun itu kemana? Perang, Mas. Ya, Wali Songo perang, Mas. Anak cucunya perang semua waktu itu. Ya kalau ngaku jadi anak cucunya Wali Songo yang ditangkap, dibunuh, Mas, gitu loh. Anda mengatakan selama 500 tahun tidak ada pencatatan, Anda kok tahu selama kurun waktu itu? Berarti leluhur Anda sudah ada di Indonesia. Leluhur Anda apanya Belanda? Kok tahu? Itu loh, ya. Salah besar. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa keturunan Wali Songo itu banyak. Ya kalau sekarang dihitung-hitung ya jutaan, Mas. Baik dari jalur laki maupun perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mula ada kisruh dalam rumah tangga saya itu berawal dari istri saya itu suka mendatangi sholawat para habib. Kemudian istri saya itu mempunyai nomor habib tersebut, yang katanya ngaku habib lah. Kemudian istri saya sering WA sama dia sampai larut malam. Lah suatu saat ada WA yang saya baca, itu ada kata-kata yang kurang baik lah menurut saya, karena itu kata-katanya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga saya. Karena itulah saya berkata kepada istri saya, kok katanya ini ngakunya kan syekh ya, kok WA-nya kata-katanya seperti inilah, saya nggak suka gitu loh. Apa itu, rayuan atau apa? Ya sistem kayak mesum itulah. Oh, cat mesum berarti ya? Iya, cat mesum. Saya mulai marah-marah sama dia, tapi dianya itu tetap membela dia, bukan malah membela saya. Nah dari situlah pertengkaran sering terjadi, tapi pada intinya dia berpihak pada si pelaku, bukan kepada suaminya gitu loh. Kepada oknum habib itu? Iya. Dia memang pernah datang ke rumah saya. Dia memang pernah oknum habibnya yang datang? Iya, bertemu dengan saya, dan dia juga bilang saya bin ini, tapi saya nggak menanggapi sih waktu itu. Itu sesudah atau sebelum rame-rame masalah polemik nasab habib? Sebelum. Belum? Ya udah mulai anget-anget lah. Oke. Nah disitulah ketika dia
mulai dengan alasan ingin mengajar istri saya lewat HP lah, ini itulah, tapi satu kali ketahuan dia WA dengan kata-kata seperti itu kan saya jadi aduh, ini kok kayak gini, saya negur istri saya itu. Oke, enggak sebentar. Itu waktu datang ke rumahnya Mas Mangil, oknum yang katanya ngaku bin. Itu setelah atau sebelum ketahuan cat mesum tadi? Sebelum Tertangkap tangan ya? Ya, kan istri saya memang pernah minta izin sama saya mau ngaji sama orang ini itu loh, orang yang ngaku itu Habib itu ngaku. Dia sih nggak ngaku langsung, cuman dia minta izin ini ngaji sama orang ini lewat HP. Gitu. Oke lah kalau ngaji sih terserah, boleh. Tapi pada akhirnya kok dia WA dengan kata-kata yang kurang baik itu yang tadi saya sebutkan. Dari situlah mulai ada kekisruan, keramaian dalam rumah tangga. Yang saya heran kenapa kok dia malah membela dia bukan membela saya gitu. Oke. Kalau menurut keterangan hadis yang saya pernah baca di dalam kitab kan, jika seorang suami tidak mempunyai rasa cemburu kepada istri ketika istri melakukan ini itu yang nggak benar, khususnya dalam pergaulan lah, itu kan namanya dayus. Dayus kan ya. Itu kan menurut Rasulullah orang yang nggak punya cemburu kepada istrinya kan namanya dayus, itu kan bisa dimasukkan ke neraka. Saya memakai patokan itu, tapi istri saya mungkin nggak paham atau gimana lah, ya. Dia tetap membela dia. Nah dari situlah mulai ada namanya perubahan dalam sikap, seperti dingin kepada saya, seperti keluar rumah tanpa izin saya, merawat rumah seperti menyapu, memasak, mencuci, merawat anak, itu sudah mulai ada perubahan yang masya Allah lah. Seperti saya pulang kerja, anak saya kok belum dimandiin, belum dikasih makan, didulang lah istilah Jawanya, didulang. Saya nanya, kamu dari mana? Habis main ini dan sebagainya. Tapi itu sering dilakukan. Bahkan saya sering ketika dia ke rumah tetangganya sudah melewati waktunya, saya datang pulang udah sore ini dan itu. Yang kayak gitu berlangsung sekitar 3 minggu. Nah, kemudian saya dapat berita atau dapat berita lah, katanya istri kamu ingin ini. Di situ saya udah mulai nggak tenang. Akhirnya saya nanya sama istri saya, apa benar kamu ingin menceraikan saya gitu? Iya benar gitu. Alasannya apa? Saya ingin bebas gitu, kalau kata dia. Nggak ada yang ngatur-ngatur. Saya mau sholawatan kayak mau apa kayak nggak ada yang ngatur. Lalu saya bilang ke dia, apa nggak dipikir-pikir dulu? Nah, nanti anaknya gimana? Apa kamu nanti nggak menyesal? Dia bilang enggak gitu. Karena dia sudah nggak bisa diomongin sama saya kayak gitu yang baik-baik, ya saya terpaksa mengiyakan gitu loh. Karena nggak ada jalan damai sih. Berarti yang menggugat minta cerai duluan pihak istri ya? Pihak istri. Dan menurut saya menggugatnya kayak maksa gitu loh. Gitu loh. Nah, waktu sering komunikasi dengan istri itu, oknum yang katanya Habib itu sudah tahu statusnya istrinya Ustadz Mangil ya? Sudah. Tahu ya? Oke, berarti kan bisa kita katakan dia mengganggu rumah tangga orang. Jelas, itu jelas mengganggu. Kalau kasusnya misalkan pada saat itu dia memang tidak tahu bahwa istri Anda adalah sudah punya suami, mungkin beda ya. Tapi kan berarti sudah tahu persis bahwa sudah punya suami kan? Ya sudah tahu ya. Karena sudah pernah ke rumah juga ya? Sudah pernah. Belum saya tanyakan tadi, itu awal mula istri Ustadz Mangil bisa kenal dan tahu nomor HP-nya oknum yang katanya Habib ini dari mana awal mulanya? Jadi awal mulanya dia punya nomor HP itu kan dia sering ngikutin acara-acara sholawat kadang di Purbalingga, kadang di Banyumas, kadang di sekitar lah, sekitar wilayah situlah. Itu dia dapat nomor HP dari orang itu langsung itu loh. Kok bisa berhubungan? Biasanya kalau masalah selawatan itu kan banyak banget orang. Nah itu yang saya nggak tahu itu. Kok dia bisa punya nomor HP itu gimana itu? Ketika saya nanya dia bilangnya nggak bilang apa-apa, cuma diem gitu loh. Disitulah kecurigaan saya mulai, kok itu loh bisa ada nomor HP-nya dia. Itu yang membuat saya resah awal mulanya itu seperti itu. Oke, itu berarti oknum yang aku Habib itu memang biasa ikut selawatan atau memang memimpin majelis selawat itu? Kalau masalah ikut sih, ya saya tahu sering ikut. Tapi kalau memimpin majelis selawatannya saya kurang tahu, soalnya saya nggak pernah ikut selawatan sih. Agak males lah karena sudah siang, udah kerja capek gitu loh. Kadang kan pulangnya jam 1, jam setengah 1, itu yang membuat saya males itu di situ. Enggak, Mak. Mungkin
profesi oknum Habib itu kan tadi kan dikatakan karena istri Ustadz Mangil sering ikutin selawatan. Apakah hanya sekedar ketemu sesama orang di majelis selawatan atau memang oknum Habib itu yang di panggung? Oknum Habib itu yang di panggung. Oh, di panggung. Iya. Oh, grup selawatan itu ya? Iya. Vokalisnya mungkin atau bukan? Lah itu saya kurang tahu itu. Oke. Kalau nggak salah dia sering ikut di selawatannya siapa itu Mawardi siapa itu namanya? Kemudian nih Ustadz Mangil, Iya. kan ketahuan ya saat mesum dengan istri Anda. Itu setelah ketahuan Ustadz Mangil nggak mencoba klarifikasi atau tanya atau nemuin ke oknum Habib itu? Enggak, saya enggak. Kenapa? Males, sudah males. Males. Karena Sudah terlanjur sakit hati lah. sakit hati. Karena istri Anda juga nanggapin ya? Iya. Oke. Ustadz Mangil berapa tahun berjodoh atau beristri dengan istri? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Udah punya anak berapa? 2 2. perempuan semua. Oh ya, yang paling kecil umur berapa tahun? 4 tahun. Yang satu lulus TK. Oke. Nah, berarti sekarang statusnya sudah putus cerai ya? Sudah. Karena gugatan dari istri Anda itu. Iya betul. Anaknya ikut istri? Ikut istri, tapi kadang ya ikut saya karena dekat, masih dekat. Loh, Ustadz Mangil masih tinggal di rumah. Kan udah cerai, pindah berarti? Sekarang posisi saya ngontrak di rumah orang ya. Tapi tidak jauh dari rumah istri Anda? Ya nggak terlalu jauh. Jadi kalau anak saya putus saya bisa datang ke saya dengan mudah gitu. Oke. Itu saya dengar-dengar juga di Ustadz Mangil. Kabarnya setelah cerai terus sang pelaku ini yang ganggu rumah tangganya Ustadz Mangil itu sekarang sering berkunjung ke mantan istri. Iya, itu kan saya kan kebetulan waktu baru bercerai, itu kan saya sudah membuat majelis lah kayak sebangsa TPQ lah. Yang nggak terlalu lebar sih, nggak terlalu gede ya, ukuran 4x5. Di Sumbang itu ya? Di Sumbang. Udah baru selesai lah, baru beberapa bulan saya memakai, itu saya kan akhirnya bercerai. Lah, kemudian orang itu datang ke tempat istri saya, terus sering mengadakan acara kayak sholawatan, kayak pengajian gitu loh. Ya sampai sekarang masih itu orangnya, si pengrusuh itu, pengacau rumah tangga saya itu. Padahal majelis itu yang membuat Ustadz Mangil ya? Yang membuat saya mutlak, saya membuat saya. Dananya saya yang muter-muter keliling, tapi dia yang makai itu. Oke, berarti tidak hanya istri yang diambil alih? Iya. Majelisnya diambil. alih? Iya, betul. Oke. Tapi dengar-dengar dia kan sering ke situ. Itu sudah nikah dengan istri Anda atau gimana? Kan baru sebulan berarti putus cerai. Belum kalau nikah sih belum, tapi kalau ke jenjang nikah ya mungkin bisa dikatakan mungkin itu. Tapi ya saya nggak mengatakan kalau dia menikah karena statusnya kan belum. Iya, kalau nikah kan harus nunggu iddah kan? Iya. Saya kan 3 bulan. 3 bulan. Padahal 10 hari. Padahal baru putus cerai 1 bulan kan? Sekitar 1,5 bulan. Tapi udah berani datang ke rumah istri Anda? Ke rumah istri saya. Ya nggak tahu motifnya apa, modusnya apa, tapi ya udah ngisi di situ gitu loh. Tapi mungkin di balik itu ya ada terselubung atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas dia udah sering datang ke situ. Ngisi selawatan ya? Ngisi selawatan, pengajian. Yang itu saya herannya kayak gitu. Terakhir, ya mungkin dari pengalaman hidup rumah tangga Ustadz Mangil sendiri ini, apa yang ingin Ustadz Mangil sampaikan? Satu buat mantan istri Anda dan yang kedua buat sang Habib atau orang yang ngaku Habib itu yang ganggu istri Anda. Ya pesan saya ya jangan terlalu dekat-dekat dengan Habib lah, karena ya kayak gitu kebanyakan merusak rumah tangga orang termasuk saya ini. Dan saya juga berpesan kepada Habib-Habib yang dimanapun berada, tolonglah jangan suka mengganggu istri orang. Sudah tahu punya suami malah diganggu, itu yang benar-benar saya nggak suka gitu loh. Jadi saya berpesan kepada Habib-Habib dimanapun berada, jangan suka mengganggu istri orang gitu. Oke. Terus ini Kang Mangil, saya sudah menemui beberapa kasus. Biasanya wanita pribumi atau biasa mereka sebut akhwal ya, yang dinikah oleh oknum Habib, biasanya itu nggak lama. Ya. Bosan paling tinggal, biasanya sudah. Itu banyak sekali. Banyak. Nah, seandainya nanti mantan istri Ustadz Mangil diperlakukan hal yang sama, nggak lama tunggu tinggal, kemudian minta rujuk kembali dengan Ustadz Mangil, kira-kira gimana tanggapan Ustadz Mangil?
Kalau untuk menjawab di sini saya agak berat lah ya. Ya. Kalau saya mau bilang iya gimana, bilang enggak gimana, karena itu kan urusan hati. Jadi kalau dipublikasikan kan agak berat gitu loh. Oke. Jadi ya belum bisa menjawab. Oke, boleh dijawab, boleh juga tidak, karena itu urusan pribadi ya. Iya. Tapi ada potensi begitu, ada kemungkinan begitu, karena yang sudah nggak. Ini contohnya teman Ustadz Mangil sendiri itu, Iya. Kang Nasir itu, Iya. sakit parah, istrinya tiba-tiba diperistri oleh Habib, hamil 4 bulan, ditinggal sampai melahirkan yang ngurusi. Iya. Saya melihat sendiri itu, masya Allah, kasihan sekali. Nah, itu dia. Ya, ini menjadi hikmah pelajaran bagi kita semuanya. Hikmahnya di mana Anda bisa mengambil sendirilah. Layakkah mereka zuriyah Nabi SAW? Layakkah mereka disebut sebagai pewaris Nabi, pewaris akhlaknya, pewaris ilmunya? Menurut saya jauh dari layak. Menurut saya bahkan sudah kurang ajar, mengganggu istri orang, padahal santri ada yang lagi sakit, tega-teganya melakukan itu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, gak usah lagi mau ditipu oleh rayuan-rayuannya. Ini khususnya bagi para mbak-mbak ya, cewek-cewek apalagi yang sudah punya istri. Betul. Karena kadung cinta menjadi muhibbinnya mereka, kemudian Anda melupakan suami Anda, melupakan orang tua Anda, itu adalah kesalahan yang fatal. Dan jangan lagi ada korban-korban berikutnya dari rayuan-rayuan keturunan imigran Yaman itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustadz Mangil. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin.